Benarkah darah perawan bisa digunakan untuk sarana ritual gaib? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan, sebab kenyataannya memang banyak dukun-dukun yang selalu meminta alasan untuk tumbal ritual gaib. Namun, ada juga ritual yang syaratnya cukup memakai darah menstruasi pertama dari seorang gadis yang masih perawan. Konon, darah menstruasi ini sangat ampuh untuk ritual pesugihan. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak penelusuran kami sebagai berikut. Bukit Bintang yang berlokasi di Desa Podomoro, Kabupaten Pringsewu, tidak seperti umumnya tempat-tempat pesugihan yang lain yang memakai tumbal nyawa. Di sini tumbalnya cukup menyediakan darah menstruasi pertama dari seorang gadis perawan. Menurut Ki Sutejo, seorang spiritualis asal Kabupaten Pringsewu, penyediaan darah menstruasi pertama dari seorang gadis perawan itu cukup sekali. Itu disediakan saat ritual dimulai. Selebihnya hanya menyediakan sesaji selamatan saja setiap malam Jumat Kliwon. Begitu ujar Ki Sutejo. Namun tentunya tidak semudah untuk mendapatkan darah menstruasi pertama seorang gadis perawan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang atau pelaku yang ingin menjalani ritual mencari pesugihan di Bukit Bintang. Soal cara mendapatkannya terserah si pelaku. Yang penting bisa mendapatkan tetesan darah itu. Alternatifnya, kalau kesulitan mendapatkan tetesan darah secara langsung, bisa juga mengambil pembalut yang bekas digunakan untuk menstruasi pertama seorang gadis. Ini cara yang paling gampang, kata Ki Sutejo, yang pernah membantu orang-orang yang ingin menjalani ritual pesugihan di makam keramat Bukit Bintang. Untuk tetesan darah yang sudah didapatkan ditaruh ke dalam kantong plastik bersih, sedangkan untuk yang memakai pembalut bisa dicampur dengan sedikit air lalu diperas, dan perasannya juga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, kantong plastik yang berisi darah menstruasi pertama ini dibawa ke makam keramat yang berada di Bukit Bintang. Sebagai syarat sesaji utama ditambah dengan sejumlah sesaji lain yang juga tak boleh dilupakan. Tak ada yang tahu apa alasan gaib makam keramat di Bukit Bintang meminta syarat berupa darah menstruasi pertama seorang gadis perawan. Yang pasti dengan syarat ini kekayaan bisa didapatkan. Untuk sesaji yang lain yang harus disediakan diantaranya adalah kembang telon, kembang suwur, kinang komplit, rokok merek Sintren 1 bungkus, bedak Ciwuyun, minyak duyung 1 botol, dan kemenyan Arab 1 bungkus. Untuk ritualnya harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Di sini semua sesaji harus dibawa dan diletakkan di atas pusara makam keramat Bukit Bintang. Dilanjutkan dengan doa khusus yang bertujuan meminta pesugihan. Begitu beber Ki Sutejo. Setelah doa dipanjatkan, si pelaku pesugihan diwajibkan untuk bersemedi hingga pagi harinya. Biasanya dalam semedi itu akan muncul petunjuk apa yang harus dilakukan agar kekayaan yang dapat segera diperoleh.
Kalau petunjuk itu muncul, berarti ritualnya diterima. Tapi kalau tidak, maka harus diulang lagi di hari lain sebab ritualnya dianggap gagal dan penunggu gaib makam keramat Bukit Bintang tidak berkenan. Begitu keterangan dari Ki Sutejo. Bagi yang permohonannya dikabulkan, maka dalam waktu sekejap kekayaan akan dapat didapatkan. Berangsur-angsur, usaha yang dirintis akan menghasilkan banyak keuntungan dan menjadi lebih besar. Intinya, ritual pesugihan di sini harus ada usaha. Kalau tidak punya usaha, ya tidak bisa. Sekecil apapun harus ada, karena kekayaan itu akan muncul melalui usaha yang digeluti. Begitu penjelasan dari Ki Sutejo. Setelah kekayaan berhasil didapatkan, selanjutnya si pelaku pesugihan harus menjalani ritual pemberian sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Sesaji yang harus disediakan ini ada dua jenis. Yang pertama ditaruh di dalam kamar khusus, dan yang kedua dibawa ke makam keramat Bukit Bintang. Untuk sesaji yang diletakkan di dalam kamar khusus, diantaranya adalah tumpeng kecil lengkap dengan lauk ayam ingkung, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, jajanan pasar, pisang emas, dan pisang raja. Sedangkan untuk yang dibawa ke makam keramat Bukit Bintang, sama persis dengan sesaji yang dibawa saat ritual pertama dilakukan. Tapi di sini tanpa tetesan darah menstruasi lagi. Jadi tetesan darah menstruasi pertama gadis perawan itu cukup disediakan sekali. Selebihnya tidak perlu lagi. Begitu ujar Ki Sutejo. Untuk masing-masing sesaji, baik yang dibawa ke makam keramat Bukit Bintang maupun yang diletakkan di kamar khusus, harus diberi alas tampan atau tempat yang terbuat dari anyaman bambu. Pantang selingkuh, sama seperti di tempat ritual pesugihan yang lain. Di sini juga terdapat kontrak gaib. Kontrak gaib ini tergantung dari kesepakatan antara si pelaku dengan arwah makam keramat Bukit Bintang. Paling cepat setahun, paling lama 3 tahun. Artinya, selama perjanjian kontrak berlangsung, kekayaan si pelaku ritual akan mengalami peningkatan pesat, dan selama itu pula sesaji rutin harus disediakan setiap malam Jumat Kliwon. Tidak boleh sampai lupa. Kalau sampai lupa sekali, resikonya kekayaan tidak akan datang lagi. Sebaliknya, justru berangsur-angsur harta yang sudah didapat akan terus berkurang. Begitu kata Ki Sutejo. Selain itu, ada juga pantangan bagi pelaku pesugihan ini. Sepanjang hidupnya, mereka tidak boleh berselingkuh, entah itu dengan wanita bujangan ataupun istri orang. Mereka juga tidak boleh memetik bunga mawar. Dua pantangan ini tidak boleh dilanggar, sebab kalau sampai dilanggar, bukan saja menghentikan kekayaan, tapi si pelaku akan menderita sakit-sakitan hingga meninggal dunia. Menariknya lagi, meski perjanjian atau kontrak gaib hanya berlangsung 1 hingga 3 tahun, tapi kekayaan yang sudah didapatkan tidak akan berkurang setelah itu. Kekayaan yang sudah didapat akan tetap awet selama si pelaku ritual tidak melanggar larangan.
Berbeda dengan kebanyakan pesugihan jenis lain, di mana harta yang sudah didapat berangsur-angsur berkurang setelah kontrak gaib berakhir. Begitu terang Ki Sutejo begitu meyakinkan bagi yang akan datang. Perihal keberadaan makam keramat yang akhirnya menjadi lokasi mencari pesugihan bermula sekitar tahun 2000-an, di mana saat itu seorang pria datang ke lokasi ini untuk meminta harta kekayaan. Sang pria saat itu tengah terlilit masalah ekonomi yang begitu berat. Harta bendanya ludes tak tersisa, bahkan hutangnya sangat banyak, mencapai ratusan juta rupiah. Di tengah keputusasaan, dia mendatangi guru saya dan meminta bantuan untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Begitu cerita Ki Sutejo yang enggan menyebutkan identitas gurunya. Setelah melakukan semedi, akhirnya guru Ki Sutejo mendapatkan petunjuk. Pria itu kemudian diminta untuk mencarikan darah menstruasi pertama dari seorang gadis yang masih perawan. Untuk lebih josnya lagi, jika darah menstruasi yang digunakan adalah darah haid, gadis ABG yaitu antara 12 sampai 13 tahun. Setelah darah menstruasi pertama berhasil didapatkan, dilanjutkan dengan melakukan ritual di makam keramat Bukit Bintang, di mana dalam ritual itu saat semedi berlangsung, si pria mendapatkan petunjuk agar memasang nomor undian berhadiah. Selanjutnya dengan uang yang masih tersisa senilai 1,5 juta rupiah, si pria memasang 4 angka sekaligus yang dia dapatkan saat bersemedi, di mana 4 angka itu keluar semuanya. Dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Akhirnya dengan uang yang sudah didapat itu, dia mendirikan sebuah usaha hasilnya. Usaha terus berkembang pesat dan dia mendapatkan banyak uang. Sejak itulah banyak orang yang percaya kalau tempat ini memang sangat mujarab untuk mencari pesugihan. Pertapa Sakti. Melihat kemujaraban lokasi makam keramat Bukit Bintang, tentunya banyak orang penasaran untuk mengetahui latar belakang sosok ini. Dan menurut cerita dari beberapa narasumber terpercaya, dia adalah leluhur warga desa Podomoro. Konon sekitar 870 tahun silam, daerah desa Podomoro masih berupa hutan belantara. Di tengah-tengah terdapat sebuah gunung berbatu dan perbukitan yang sangat luas. Itulah sebabnya kemudian hari wilayah ini dinamakan Bukit Bintang. Saat itu datang rombongan orang-orang dari tanah Jawa, tepatnya Jawa Tengah, ke desa ini. Mereka adalah para pemuka agama Hindu. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang petapa sakti bernama Eyang Haria Kusuma. Kedatangan Eyang Haria Kusuma ke wilayah Podomoro adalah untuk menyebarkan agama, juga untuk mencari tempat baru guna dibuat menjadi sebuah padepokan. Saat itu, Eyang Haria Kusuma berhasil mendirikan sebuah padepokan dan membuka praktek pengobatan. Banyak orang yang berhasil disembuhkan oleh Eyang Haria Kusuma. Hal ini berdampak pada jumlah pengikutnya yang bertambah besar. Orang-orang yang berhasil disembuhkan akhirnya memilih memeluk agama Hindu. Terang Ki Sutejo. Seiring waktu, wilayah Podomoro akhirnya berkembang. Orang-orang dari luar akhirnya mendirikan pemukiman di tempat ini. Sedangkan Eyang Haria Kusuma kemudian diangkat menjadi pimpinan desa kala itu.
Sampai suatu hari, Eyang Haryakusuma berpesan kepada para muridnya untuk meneruskan penyebaran agama Hindu kepada warga di sana. Dan pesan ini diikuti oleh niat Eyang Haryakusuma untuk bertapa di sebuah gunung batu dan perbukitan, yaitu Bukit Bintang. Selama beberapa tahun bertapa, Eyang Haryakusuma akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya oleh para muridnya, jasad Eyang Haryakusuma konon dimakamkan di kawasan Gunung Batu dan Perbukitan, yaitu Bukit Bintang. Sejak itu, oleh para murid dan orang-orang yang mengenalnya, makam tersebut dikeramatkan. Mungkin karena semasa hidupnya suka membantu orang lain. Akhirnya setelah meninggal pun banyak yang percaya arwah Eyang Haryakusuma ini bisa memberikan pertolongan, dan itu memang terbukti. Salah satunya dapat memberikan pesugihan. Begitu cerita dari Ki Sutejo menutup penuturannya pada kami. Nah, teman-temanku semuanya, itulah sedikit cerita di catatan kisah misteri kali ini. Semoga dapat terhibur untuk ceritanya. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita dan video selanjutnya.